kami telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk sektor jasa keuangan di 2022. Yang pertama, kami akan terus meningkatkan peran sektor jasa keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan insentif bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang sudah kita mulai dengan menurunkan ATMR 25% lebih rendah dari yang biasa, dan ini akan kami perluas industri ini mulai dari hulu sampai hilir. Di samping itu juga kami akan melanjutkan stimulus untuk mendorong kredit kepada sektor properti. Kebijakan yang kedua, kami mempersiapkan sektor keuangan dalam menghadapi normalisasi kebijakan negara maju, antara lain melalui percepatan konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas untuk bersiap-siap ya apa yang akan terjadi apabila ada impact negatif terhadap normalisasi. Dan juga kami mendorong percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit dan pembiayaan agar tidak terjadi cliff effect pada saat nanti dinormalkan di 2023. Dan kami juga akan melakukan penataan lebih cepat lagi industri jasa reksadana, dan juga penguatan tata kelola industri pengelolaan investasi, serta percepatan dan penyelesaian reformasi IKNP. Prioritas kebijakan ketiga, menyusun skema pembiayaan berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dalam rangka penciptaan ekonomi-ekonomi baru, antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan taksonomi hijau 1.0. Ya. Dalam hal ini OJK bersama SRO, Bursa Efek Indonesia, Custodian Central Efek Indonesia, dan juga Clearing Penjaminan Efek Indonesia bersama-sama dengan pemerintah sedang mengakselerasi kerangka pengaturan bursa karbon di Indonesia. Dalam taksonomi hijau yang kami susun, kami mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi, di mana 919 diantaranya telah kami konfirmasi oleh kementerian terkait. Hal ini akan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai taksonomi hijau selain Tiongkok, Uni Eropa, dan ASEAN. Dan taksonomi hijau ini akan mohon diluncurkan oleh Bapak Presiden pada kesempatan ini dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dalam memberikan insentif maupun disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk di dalamnya OJK yang sudah dimulai dengan ATMR lebih rendah kredit kepada kendaraan berbasis baterai. Prioritas keempat, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, khususnya UMKM, untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30% pada tahun 2024, yang juga menjadi arahan Bapak Presiden, ya, dengan berbagai model, diantaranya model cluster dalam sistem satu bersama mengenai pembiayaan, pemasaran melalui Oktober, pembinaan, serta optimalisasi lahan yang belum tergarap bekerjasama dengan gubernur dan kepala daerah setempat, serta program-program pembiayaan lain yang kita gunakan adalah KUR cluster, kredit pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR, dan lembaga keuangan mikro, termasuk bank wakaf mikro, serta skema pemasaran melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Di pasar modal terus akan kami kembangkan pembiayaan UMKM melalui security crowdfunding yang sudah kami luncurkan pada awal tahun 2021 lalu. Prioritas kelima, kami akan terus memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan pengembangan ekonomi digital secara nasional
agar masyarakat bisa akses ke produk dan jasa keuangan dengan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, dan akses yang lebih cepat dengan mengurangi ekses-ekses yang terjadi. Hal ini kami lakukan literasi, edukasi kepada masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen, dan juga kita tetap akan mendukung penegakan hukum apabila ada yang dilanggar. Dan juga hal ini kami lakukan bersama-sama dengan mitra kami ya, yang berdasarkan SKP yang sudah kami lakukan sebelumnya.